Kembali lagi bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irianto Juruhapa melaporkan. Sampaikan kepada para pihak yang menganggap perkara 380 PDTG 2022 PNTN antara Weni Lumentut SS sebagai penggugat atau kuasanya lawan Dr. Randa Jola Pano bukan sebagai para penggugat. Pengadilan Negeri Tondano kembali menggelar sidang perihal perbuatan melawan hukum perkara perdata nomor 380 PDT, G, 2022 PN, TEN, antara Weni Lumentut penggugat melawan Jola Jo Verzin Benu tergugat 1, dan Olvi Lis J. Suzana Benu tergugat 3. Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Agenda sidang keempat itu penggugat menanggapi jawaban dari tergugat 1, 2, dan 3, serta para turut tergugat 1, 2, dan 3 serta 4 juga 5. Willem Potu tergugat 2 bersama Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tomohon turut tergugat 1 terlihat hadir dalam persidangan. Sementara Patriks Patiasina SH turut tergugat 2, Tesar Brandi Suwarno turut tergugat 3, Lurah Talete 1 sebagai turut tergugat 4, Lurah Talete 2 turut tergugat 5. Dari pantauan media ini tidak ikut hadir karena berhalangan. Kasus sengketa lahan yang terletak di Mahawuniawuan atau Mahawurokrok Kepolisian Talete 2 Kecamatan Tomohon, makin seru karena kedua belah pihak saling mengklaim sebagai pemilik. Dalam tanggapan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, kembali dibantah oleh kuasa hukum penggugat. Heifi Mandang SH selaku kuasa hukum penggugat Weni Lumentut Red menyatakan, eksepsi yang diajukan para tergugat telah ia pelajari bersama timnya. Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan dalam gugatan terdahulu, kata Heifi yang tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Jola Jo Verzin Benu sebagai tergugat 1. Heifi juga mengungkapkan pihaknya akan hadirkan para penjual tanah di persidangan nanti sebagai saksi. Heifi Mandang SH bersama tim kuasa hukumnya, Jance Daniel Suwot SHMH dan Maulud Bucari SH menegaskan, dalam isi replik yang sudah diserahkan, bukti kepemilikan hanya berupa akta jual beli. Mandang juga mempertegas dalam repliknya, ada banyak fakta yang ditemukan yaitu, tidak ada bukti surat apapun yang menyatakan kalau objek tanah sertifikat nomor 313 tahun 2013 ada di Kelurahan Talete 2, berikut isi replik tercantum dalam link berita di deskripsi video ini. Jadi replik ini telah kami kuasa hukum dari penggugat telah susun secara bersama, ada Pak Maulud sama Pak Yance juga saya, dan kesimpulan dari replik yang telah kami susun ini ternyata sertifikat dari tergugat yaitu sertifikat nomor 313 tahun 2013 itu terletak di Talete 1. Itu poin pertama. Dan kedua, ternyata sertifikat itu merupakan penggabungan dari 2 AJB. Jadi bukan hanya satu tempat tetapi 2 AJB. Nah, anehnya di dalam AJB ini maupun di warkah tanah, di mana warkah tanah itu kami dapatkan justru dari tergugat. Di saat somasi tergugat melampirkan warkah tanah, dan di situ kami pelajari ada kejanggalan-kejanggalan dari warkah tanah itu, diantaranya jual beli dilakukan pada tahun 2009, dan 2009 itu setelah kami cek ternyata batas-batas tanah, contoh yang salah satu pitwelan, jadi ada sertifikat AJB nomor 122, tanah tersebut dibeli oleh tergugat 3 kepada pitwelan. Nah, batas-batas yang tercantum di AJB pitwelan itu berbeda dengan warkah tanah yang dia masukkan. Demikian juga dengan ukuran. Kalau ukuran di AJB nomor 122, ukurannya 45.000 sekian. Tetapi di warkah tanah cuma 4 ribuan. Jadi sangat jauh perbedaannya.
Dan di dalam juga warka tersebut ada yang disebutkan tanah berada di Rurukan 1, ada yang disebutkan Kakaskasen 1, dan ada yang disebutkan Talete 1, di mana hal-hal apa yang perbedaannya atau kejanggalannya itu akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya bisa dilihat. Tapi intinya banyak sekali kejanggalan, dan kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi satu bukti bahwa ternyata sertifikat 313 itu cacat administrasi. Jadi menurut kami bahwa sertifikat itu cacat administrasi, tapi kami tidak mempermasalahkan mengenai itu. Intinya bahwa sertifikat itu tidak sesuai dengan objek sengketa. Jadi objek sengketa dalam artian yang disengketakan saat ini di tempat yang merupakan milik sah dari penggugat. Nah, di situ ada di Talete 2, sebagaimana juga keterangan dari turut tergugat 4 dan turut tergugat 5 atau lurah Talete 1 dan Talete 2, dan itu punya register tanah. Sementara sertifikat 313 itu terletak di Talete 1, dan ternyata di desa atau di kelurahan Talete 2 itu, Talete 1 maksudnya, tidak ada warga, tidak ada register, tidak tercatat register sertifikat ini di Talete. Bisa dicek langsung di kelurahan, dan di sana memang tidak ada register. Sementara tanah milik dari klien kami, penggugat, itu boleh cek di kelurahan Talete 2, itu tercatat bahwa ada register tanah, dan surat-surat lainnya yang akan kami tunjukkan di dalam pembuktian surat nanti. Demikian juga saksi-saksi, kalau sudah ada tahap pembuktian, kami akan buktikan mengenai keabsahan dari surat-surat maupun dari bukti saksi mengenai penguasaan atau para penjual itu memang menguasai dari dulu di tempat objek sengketa itu. Sementara dari pihak tergugat tidak pernah menguasai atau memasuki objek sengketa nanti setelah sudah ada bangunan atau sudah ada aktivitas, kemudian mereka memasuki dan mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik mereka. Izin Bu, bagaimana terkait dengan jawaban dari BPN di sidang minggu kemarin yang menyatakan bahwa mereka menolak gugatan dari penggugat sendiri? Terima kasih. Sebagaimana di dalam jawaban telah kami susun dan telah diserahkan di sidang tadi, sebagaimana juga telah saya jelaskan tadi, bahwa menurut kami bahwa sertifikat 313 itu cacat administrasi, di mana banyak sekali kejanggalan dari warga tanah itu sehingga terbitnya sertifikat 313, dan secara jelasnya telah kami serahkan di sidang tadi, nanti dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara agar supaya bisa dilihat mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut. Kalau bisa saya sebutkan satu persatu sih di sini ada contoh, sudah nanti ya satu kali di. Tapi izin Bu, bagaimana terkait dengan pernyataan BPN atau jawaban BPN itu ada beberapa poin. Salah satu poinnya di situ yang telah saya baca, situ menyatakan bahwa kenapa dari pihak penggugat tidak menggugat masalah ini atau perkara ini langsung ke Petun. Ya. Jadi begini ya, kalau kami mempermasalahkan mengenai keabsahan dari sertifikat ini, tentu kami akan menggugat ke Petun. Tetapi yang kami permasalahkan di sini adalah karena Petun tidak bisa menerbitkan sertifikat atas permohonan penggugat sementara telah ada data-data yang lengkap. Jadi untuk kami bisa memperjelas akan status tanah, sehingga kami menarik BPN sebagai pihak. Kalau masalah sertifikat dari tergugat 313 itu kami tidak tahu lokasinya di mana. Jadi bukan karena keberadaan sertifikat itu kami menarik penggugat BPN selaku tergugat dalam perkara ini. Kaskasen 1 dan juga Rurukan.
Dan kalau kita teliti bahwa kelurahan-kelurahan yang disebutkan itu berada di 3 kecamatan, yaitu Tomohon Timur, Tomohon Utara, dan Tomohon Tengah. Nah, secara logika kita berpikir, masakan satu objek yang jadi satu sertifikat ada di kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Utara, dan Tomohon Timur. Masuk di akal enggak? Nah, Itu Ibu bilang tadi cacat administrasi. sehingga kami mengatakan bahwa itu cacat administrasi. Secara logika saja kita berpikir, ada enggak? Satu tahun. Sementara, Densbay Rumah SH sebagai tim kuasa hukum tergugat 1 dan 2 ketika diwawancarai mengatakan, demi kepentingan dan kebenaran kliennya, apapun itu akan mereka hadapi, sekalipun pihak lawannya sebagai wakil wali kota. Oke, pada hari ini kami baru selesai sidang atas perkara nomor 380 yang melawan Pak Weni Lumentut yang saat ini sesuai dengan gugatannya beliau pekerjaan sebagai wakil wali kota Tomohon. Dan untuk jawaban atau replik dari penggugat, kami belum membaca secara keseluruhan. Nanti jawaban ini nanti kami akan jawab atau kami akan bantah dalam agenda duplik. Tapi kalau kami lihat di bagian paling terakhir di sini, penggugat di sini kalau saya bisa bacakan itu meminta untuk menolak tergugat atau jawaban dari tergugat itu seluruhnya, dan meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. Nah, berarti setiap jawaban yang sudah kami sampaikan waktu di persidangan di minggu lalu, baik kami sebagai tergugat 1, 2, 3 dan juga turut tergugat BPN sudah dibantah oleh hari ini lewat jawaban oleh penggugat. Kami menyatakan di sini karena kami berdasarkan sertifikat yang sah dan kami telah membaca juga jawaban dari turut tergugat 1 yaitu BPN Kota Tomohon yang jelas sekali membantah isi gugatan dari penggugat dan meminta Pengadilan Negeri Tondano untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat yang telah dilayangkan. Kami sekali lagi kami mau sampaikan, kami tidak akan takut sekalipun dia sebagai mungkin di dalam gugatannya sebagai wakil wali kota, kami tidak akan takut karena ini kebenaran dan kami akan buktikan itu di agenda pembuktian. Oke. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nur Dewi Sundari SH bersama Hakim Anggota Domingus A, Paturuhu SH dan Stephen C, Waluko SH, MH, Mediator Anita R. Gigir SH, Panitera Pengganti Endah DL Usman, SH, MH berjalan aman dan tertib. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan. Zulkifli melaporkan dari Minahasa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tim Lensa Berita Online TV melaporkan.